Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinti Agustin dari tingkat 1A Teknologi Laboratorium Medik. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan, sistem reproduksi pria dan wanita, dan sistem sel tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang memproduksi, menyimpan, dan menghasilkan urin. Anatomi sistem perkemihan terdiri dari dua buah ginjal, saluran ureter, kandung kemih, dan saluran uretra. Fungsi utama ginjal dalam sistem perkemihan adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau zat sisa metabolisme. Kemudian ada saluran ureter. Saluran ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari kedua ginjal menuju ke kandung kemih. Lalu ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin. Apabila kandung kemih sudah terisi penuh, maka akan timbul dorongan rasa ingin buang air kecil. Lalu ada saluran uretra. Saluran uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Cara kerja sistem perkemihan. Pertama, darah difiltrasi di dalam glomerulus, kemudian membentuk filtrat. Lalu filtran masuk ke dalam tubulus proksimal, Landolt-Haenle, tubulus distal, dan tubulus Colli-Gentz mengalami absorpsi dan sekresi zat air dan zat-zat lain sehingga urin terbentuk. Kemudian urin masuk ke dalam pelvis, kalik minor dan kalik mayor. Lalu urin keluar dari kedua ginjal menuju kandung kemih dengan bantuan saluran uretra. Kemudian kandung kemih terisi penuh, merangsang reseptor regang yang melekat pada dinding kandung kemih sehingga diteruskan di sistem saraf sensorik di otak, merasakan rasa ingin buang air kecil sehingga urin dikeluarkan dari tubuh dengan menggunakan saluran uretra. Kemudian di sini ada sistem reproduksi pria. Anatomi sistem reproduksi pria yaitu pertama ada penis. Penis berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Lalu ada saluran uretra. Saluran uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada testis. Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma. Lalu ada skrotum. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap stabil sehingga dapat melakukan proses memproduksi sperma. Kemudian ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Lalu ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju kandung sperma. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah, alkali, fruktosa, monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih yang menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah yang digunakan untuk membantu menetralkan pH urin yang tersisa di dalam saluran uretra. Cara kerja sistem reproduksi pria. Pertama, spermatogenesis diproduksi di dalam testis. Kemudian spermatogenesis dibawa menuju epididymis untuk dilakukan proses pematangan. Lalu dari epididymis, sperma dibawa oleh saluran vas deferens menuju kandung sperma. Kemudian pada saat proses ejakulasi, sperma dibawa keluar oleh tubuh menggunakan saluran uretra. Lalu ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita bagian luar terdiri dari mon pubis. Mon pubis berfungsi untuk menghasilkan minyak untuk merangsang daya tarik seksual. Lalu ada klitoris. Klitoris merupakan benjolan kecil yang berfungsi untuk meningkatkan daya tarik seksual. Lalu ada labia minora. Labia minora berfungsi untuk menjaga lubang vagina agar tidak dimasuki oleh benda-benda kecil yang dapat merusak saluran kemih wanita. Kemudian ada labia mayor. Di labia mayor terdapat kelenjar keringat dan serosa yang berfungsi menghasilkan cairan inhalasi. Kemudian ada vestibule. Vestibule merupakan dua bagian panjang pada permukaan vagina yang memiliki jaringan eritel.
sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat persalinan, tempat keluarnya urin, tempat keluarnya cairan serviks, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran yang berfungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Lalu ada rahim. Rahim berfungsi untuk tempat perkembangan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Kemudian ada serviks. Serviks berfungsi untuk melindungi rahim dan sebagai jalan masuknya sperma. Lalu cara kerja sistem reproduksi wanita. Pertama, sel telur diproduksi di dalam ovarium. Kemudian sel telur dibawa oleh tuba fallopi menuju rahim. Kemudian dari vagina masuk sperma dan diteruskan oleh serviks menuju rahim. Di dalam rahim sel telur dibuahi oleh sperma dan terbentuklah janin. Kemudian di sini ada sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia adalah unit terkecil jaringan yang membentuk suatu sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan sistem peredaran darah. Di sini ada pertama pakola. Pakola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sementara. Kemudian ada mikrofili. Mikrofili berfungsi melapisi dan sekresi, melapisi sistem organ pencernaan. Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi pada sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Lalu ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk menyimpan data informasi genetik. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus berfungsi untuk mensintetis ribosom yang dengan cara menyalin, menyusun subunit RNA menjadi ribosom. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk membantu kinerja organel-organel yang ada di dalam sel. Kemudian ada mitokardia. Mitokardia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel makhluk hidup. Lalu ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Kemudian ada Golgi apparatus. Golgi apparatus berfungsi untuk membentuk suatu kandung baru atau vestikula pada sel. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.